Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Dan saya berdoa kiranya teman-teman semua mendapatkan berkat dan pengetahuan dari penjelasan yang saya sampaikan. Nah, pada topik kali ini saya mendapatkan sebuah kiriman video untuk saya tanggapi mengenai fundamentalis Kristen. Apakah fundamentalis Kristen itu? Nah, biar tidak salah paham, kita harus menjelaskan ini sesuai dengan fakta sejarah sesungguhnya. Tapi saya lihat satu pendeta ini, ngaku pendeta ini Muriwalo Yanto Matalu katanya. Ini ngawur ini pandangan terhadap fundamentalismenya. Dia menjelaskan dan menuduh fundamentalisme, tetapi tidak sesuai dengan fakta sejarah yang sesungguhnya. Nah, oke, coba kita dengar dulu penjelasannya. Fundamentalisme ini bukanlah satu ajaran atau aliran teologi, tetapi merupakan satu spirit atau semangat, ya. Dan pada masa-masa yang lalu, tepatnya itu abad yang lalu dan juga kalau mundur sedikit ke belakang, akhir abad yang lalu, itu ada semacam gerakan fundamentalisme di Amerika yang pada awalnya gerakan ini adalah satu gerakan yang baik, dan waktu itu istilah fundamentalisme itu adalah satu istilah yang baik, tetapi kemudian saudara berujung kepada satu hal yang kemudian menjadi negatif begitu. Jadi fundamentalisme akhirnya berkonotasi negatif. Nanti kita akan melihat semua tentang hal ini. Jadi fundamentalisme ini tidak berkaitan dengan pengajaran tertentu, ya, karena masalah fundamentalisme ini ada di dalam semua aliran. Ya, Katolik Roma dalam pengertian tertentu mempunyai fundamentalismenya sendiri. Aliran Reform ada, ya, Calvinis Reform ada, juga aliran Pentakosta karismatik ada fundamentalismenya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa dia tidak bisa membedakan antara fundamentalis Kristen yang sesungguhnya yang ada di dalam sejarah yang berdiri tahun 1909, ya, dengan fundamentalisme Katolik, Pentakosta, yang lain-lain. Kita jelas berbeda. Dia tidak menjelaskan bahwa pengakuan iman fundamentalis Kristen itu apa. Ini hanya mengeneralisasi semua fundamentalis, ya, Katolik lah, karismatik, Pentakosta, ada fundamentalis, Reform, ada fundamentalis yang radikal, yang apa. Saya sudah nonton videonya semua. Ini sangat lucu sekali kalau seorang yang dianggap katanya intelektual dan akademis, katanya memiliki gelar, ya, candidate PhD apa segala macam, tetapi dia tidak memaparkan fakta, data yang sesungguhnya mengenai fundamentalis. Nah, coba kita lihat lagi, ya, videonya. Jika engkau mendengar orang Pentakosta karismatik berkata bahwa Roh Kudus tidak ada di gereja Reform, Roh Kudus tidak ada di gereja Protestan, nah ini spirit fundamentalisme, saudara. Ya. Nah, ketika orang Pentakosta, orang karismatik mengatakan misalnya di Reform tidak ada Roh Kudus, tidak ada bahasa lidah apa, itu spirit fundamentalisme. Aduh, konyol sekali, ngawur Pak. Ya, itu karismatik dimulai oleh siapa? Ya, Charles Parham, Richard Sperling, William Seymour apa segala, berbeda pijakannya fundamentalis. Jadi dia menggeneralisasi, ya, fundamentalis itu semua yang bertentangan dengan itu. Ini salah, ya. Coba ini lagi kita lihat lagi videonya. Spirit fundamentalisme, ya. Tapi pada umumnya fundamentalisme Kristen itu lebih merujuk kepada semangat tidak mau kerjasama, semangat mengkafir-kafirkan semua yang lain, mensesat-sesatkan semua yang lain, dan juga ciri khas yang berikut adalah... Nah, dia mengatakan spirit fundamentalisme itu yang mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan orang lain. Bukan dekat dirinya sendiri juga menyesat-nyesatkan karismatik, menyesat-nyesatkan Pentakosta, menyesat-nyesatkan gereja-gereja yang pakai bahasa roh, kejang-kejang, menggelepar-gelepar. Itu spirit apa yang ada di dalam diri Bapak? Konyol kan kalau begitu? Sendiri di dalam videonya banyak menyesatkan orang. Bukankah itu spirit fundamentalisme? Kalau begitu. Jadi konyol kalau mengatakan spirit yang fundamentalis menyesatkan, padahal dirinya sendiri
fundamentalis, tapi dirinya sendiri menyerang spirit fundamentalis. Bagaimana ini cara berlogikanya, Pak? Nah, coba lanjut lagi, kita dengar lagi ya. Anti intelektual, ya, anti logika, anti sesuatu hal yang lain. Pokoknya Alkitab saja begitu. Nah, ini loh konyol. Dibilang fundamentalis anti logika, anti ini, aduh, anti akal sehat, anti. Kalau tidak ada akal sehat, Pak, bagaimana kita bisa mempelajari Alkitab? Bapak sendiri aja pakai akal sehat. Gitu. Di mana ada fakta yang mengatakan bahwa fundamentalis itu anti logika? Justru kita harus pakai akal sehat, logika untuk mempelajari Alkitab. Nah, saudara, kita melihat sekarang, ya, fundamentalisme ini apa sih sebetulnya yang paling bidang-bidang apa atau aspek-aspek apa yang paling cocok untuk kita asosiasikan dengan fundamentalisme. Saya sudah sebut tadi, saudara itu beberapa ya. Yang jelas kalau bukan aliran saya, semua di luar saya sesat. Ini yang pertama. Ini lagi dia bilang. Jadi spirit fundamentalisme itu kalau yang bukan di aliran saya, bukan di denominasi saya lah maksudnya ya, kelompok saya, sesat-sesat semua. Bapak sendiri aja nyesatkan orang karismatik, nyesatkan orang Pantekosta, nyesatkan Niko, nyesatkan segala pendeta-pendeta yang lain. Apa ini bukan spirit fundamentalis kalau begitu? Ayo, gimana coba? Konyol gitu cara mendefinisikan fundamentalis itu. Ya. Kemudian coba kita lihat lagi, apa lagi dia ngomong. Kedua, sesat atau tidak sesatnya sesuatu kadang-kadang itu lahir dari kesalahpahaman. Kadang-kadang lahir daripada satu penafsiran atas ajaran orang lain yang sebetulnya kurang dipahami, tetapi berdasarkan karena dari dulu memang menurut golongannya yang sana itu sesat, maka itu turun-temurun, yang sana itu sesat. Nah, ini betul. Ya, jadi apa yang Bapak bilang bahwa salah paham, salah memahami ya sebuah aliran karena turun-temurun kelompoknya bilang bahwa itu sesat, nah maka dianggap sesat gitu. Jadi tidak memahami sesungguhnya apa itu ajaran fundamentalis sehingga ya menganggap bahwa semua ajaran fundamentalis itu adalah benar gitu. Salah. Nah, mengeneralisasinya turun temurun misalnya. Nah, padahal kalau kita lihat ya, ini saya lihat datanya ini, Christianity ya, fundamentalist has been defined Josh Marsden. Jadi banyak sebenarnya tokoh-tokohnya. Saya kasih lihat dulu apa itu poin-poin yang dipertahankan oleh fundamentalis ya. Poin yang dipertahankan fundamentalis itu sebenarnya simple. Pertama adalah biblical inspiration, infallibility of scripture as a result of truth. Maksudnya begini, Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan yang tidak ada salah. Diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi penulisan Alkitab itu tidak ada kesalahannya, absolut. Satu-satunya firman Tuhan tidak ada absolut. Itu poin yang dipertahankan oleh fundamental. Mengapa? Karena pada waktu itu ketika liberal muncul, ya, liberal di abad ke-20 muncul dengan tokoh-tokohnya Karl Barth, Emil Brunner, Paul Tillich, ya, segala macam, ya, mereka menyerang Alkitab, mengatakan bahwa Alkitab itu cuma berisi firman Allah. Tapi bukan satu-satunya. Alkitab itu banyak kesalahannya. Dari pengetahuan, dari penulisannya, dari semuanya. Jadi, ya, mereka menyerang itu semua. Kemudian, Virgin Birth of Jesus. Nah, orang liberal juga menyerang ya, kelahiran Yesus dari perawan Maria. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 itu kan dikatakan perempuan muda. Jadi mereka mendefinisikan, perempuan muda ini ya sudah menikah, bukan perempuan perawan. Nah, seperti itu. Jadi diserang itu oleh kaum liberal. Kemudian mereka juga
mengatakan kita believe that Christ that was atonement. Yesus Kristus mati di kayu menebus dosa manusia. Nah, kemudian bodily resurrection of Jesus Christ. Yesus Kristus, tubuhnya bangkit, benar-benar sungguh bangkit. Dia hidup, dia Allah yang hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, kemudian historical of reality of miracle of Jesus. Jadi, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, ya. Jadi ini spirit dari fundamentalisme. Poin-poin yang dipertahankan oleh fundamentalisme memiliki sejarahnya, bukan asal bicara spirit fundamentalisme radikal kafir-kafir, kan bukan begitu. Kalau kita lihat sejarahnya, ya, fundamentalisme itu muncul tahun 1909. Nah, ini misalnya bukunya nih, The Fundamental, ya. Nah, di dalam kelompok fundamental sendiri, ya, karena mereka mempertahankan iman-iman yang fundamental, dasar-dasar iman kekristenan, itu banyak tokoh-tokoh yang dari berbagai denominasi, ya, bukan milik aliran baptis, tapi milik banyak tokoh-tokoh dari Presbyterian, dari Metodis, ya, dari Baptis, ya. Mereka berkumpul untuk menyatakan kesamaan poin iman di dalam yang tadi saya bicarakan itu. Poin iman itu, misalnya Bob Jones, yang mendirikan Bob Jones University di Amerika. Dia bilang picik di dalam videonya oleh Pak Yanto Muriwali ini. Bagaimana? Ya, Bob Jones itu orang Metodis. Anda dengar baik-baik. Orang Metodis, ya, mendirikan Bob Jones University. Ada lagi Pensacola Bible College, Pensacola College, di mana sekarang, ya, banyak teman-teman orang dari guru-guru dikirim ke Florida belajar di Pensacola College. Guru-guru semak penabur, guru-guru penabur apa sih, dari GKY, dari mana, sekolah di sana. Nah, itu adalah fundamentalis. Bible College fundamentalis, sekolah sekuler juga ada itu aliran yang didirikan oleh gereja fundamentalis. Nah, Karl McIntyre, Presbyterian, yang mendirikan The Christian Beacon, mercusuar Christian, seorang Presbyterian, ya. Kalau di Singapura itu namanya Far Eastern Bible College yang didirikan oleh Timothy To, yang mana murid dari John Sung langsung. Nah, dia mendirikan Presbyterian, Bible Presbyterian. Nah, ini juga adalah orang fundamentalis, kelompok fundamentalis yang mengakui Alkitab satu-satunya firman Tuhan yang tidak ada salah. Bagaimana bisa disamakan dengan karismatik? Justru mereka sangat menyerang karismatik. Kemudian John Rice yang membuat The Sword of the Lord di Amerika yang terkenal. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, Anda boleh klik misalnya Wikipedia atau apa sejarah Kristen di dalam Google. The inerrancy of the Scripture, itu yang dipertahankan. Alkitab, this fundamental state of the Bible completely without error and fully truth. Jadi Alkitab tidak ada salah, baik secara sains, secara sejarah, ya, historical, grammatical, semuanya tidak ada salah. Itu pengakuan dari iman fundamentalis. Nah, saya pikir Pak Yanto Muriwali Yanto Matalu itu juga mengaku Alkitab satu-satunya firman Tuhan yang tidak ada salahnya. Ya, spiritnya kalau begitu sama dong spirit fundamentalis. Nah, tapi yang dia serang fundamentalis yang seperti apa? Ya. Nah, ini seperti yang saya katakan. Ini fakta-fakta ini, sejarah apa yang dipertahankan oleh fundamentalis, ya. Nah, jadi sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, kita harus meluruskan sebuah penyesatan, sebuah informasi yang negatif yang diberikan kepada fundamentalis. Nah, the Virgin of Birth of Christ dipertahankan oleh mereka, oleh orang-orang Presbyterian, Bible Presbyterian, orang-orang Metodis, ya, orang-orang Baptis, nah, dan banyak juga orang-orang Reform yang mempertahankan itu, gitu loh. Jadi saya bingung apa yang diserang. Nah, seperti begini. Di poin yang kelima, the reality of the miracle of Christ.
Jadi begini, ketika liberal mengatakan bahwa nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama, Musa membelah laut Teberau, itu tidak benar katanya. Mereka bisa melewati laut Teberau itu karena pada waktu laut itu surut, airnya cuma selutut katanya. Itu bukan mujizat. Mereka buat lagi buku, udah bilang lagi mana yang mereka makan itu sebenarnya bukan mana, bukan yang turun dari langit, tapi itu sebuah tumbuhan Eudea pitaloka katanya, yang tumbuh harum, bunganya jadi seperti rasa madu, roti begitu dimakan oleh bangsa Israel. Jadi mereka buat itu, ya, bilang bukan mujizat. Nah, makanya orang-orang fundamental dikumpulkanlah ya oleh N. Stewart, R. A. Torrey, ya. Orang-orang Protestan, A.C. Dixon, membuat sebuah buku The Fundamental. Dikumpulkan semua orang, buat 12 volume buku The Fundamental ini, menjawab semua argumentasi, bantahan orang liberal terhadap Alkitab, bahwa mujizat itu tidak benar, tidak reality, apa segala macam yang terjadi dalam perjanjian lama. Jadi dibantah sama mereka, benar. Kalau seperti orang liberal katakan bahwa mujizat itu tidak benar, tidak nyata gitu ya. Wah, lebih bahaya lagi, lebih hebat lagi kalau begitu. Firaun dan kapal-kapal dan kereta-keretanya bisa tenggelam dengan cuman air yang selutut kalau begitu. Nah, ini kan lebih hebat lagi. Nah, jadi mereka membuat argumentasi seperti itu untuk menentang liberal. Jadi itu Spirit Fundamental 1909. Setelah dibuat ini buku, dicetak 300.000 eksemplar untuk disebarkan ke seluruh dunia. Bagi hamba Tuhan fundamental yang ingin melawan liberal membacanya, dan silakan kasih jawab kepada mereka. Sehingga gerakan para liberal seperti ke Paul Tillich, Emil Brunner, Karl Barth, ortodoknya segala macam, yang menghancurkan dasar-dasar Alkitab itu, yang mengatakan Alkitab itu sebuah sejarah dongeng yang penuh salah, dibantah oleh kaum fundamental. Gitu. Jadi Pak Muri Walianto Manallu ini dia tidak mengerti, ya dikaitkan pula dia orang yang kafir-kafirkan orang, bukan tidak mau kerja sama. Saya tanya, ya, apakah Pak Yanto Manallu gerejanya mau kerja sama dengan gereja karismatik? Nah, coba jawab. Kita bekerja sama dengan orang yang satu iman, yang satu poin, yang satu visi. Anda sendiri tidak mungkin mau kerja sama dengan karismatik. Anda sendiri menyesat-nyesatkan. Apakah begitu lalu spirit fundamentalis? Nah, kan konyol kan kalau begitu kan? Nah, jadi ya, sahabatku dimanapun Anda berada, pemahaman yang sempit ya terhadap fundamentalis mengakibatkan banyak orang sembarangan serang terhadap kaum fundamentalis. Nah, saya kasih lihat sejarahnya sedikit. Ini sejarah ini nih, liberal, fundamentalis ya, dan ini Injili. Nah, ini ya. Apakah liberal? Apakah Injili? Nah, liberal itu ya, mereka itu mendasarkan poinnya, mereka memakai Alkitab critical text yang dibuat oleh Westcott dan Hort tahun 1881. Nah, poin-poin iman mereka nanti belakangan akan saya jelaskan. Ya. Di tengah-tengah peperangan antara liberal dan fundamental, liberal itu kan mengatakan bahwa Alkitab ada salah, penuh salah, mujizat Tuhan di dalam perjanjian lama itu bunuh kebohongan. Fundamental muncullah tahun 1909, membuatlah buku yang tadi saya kasih lihat itu, The Fundamental, untuk menjawab semua buku-buku serangan dari liberal. 1909 itu dibuat. Nah, ketika peperangan terjadi di antara liberal dan fundamental, muncullah di tengah-tengah tahun 1947 namanya Harold Ockenga yang mendirikan evangelical, katanya untuk menjembatani antara liberal dan fundamental. Jadi posisinya itu di tengah. Oke, kita lihat posisi imannya ini seperti begini. Ya. Kita lihat. Nah, saya akan ini showkan kepada Anda bahwa ini kita berbicara berdasarkan data dan fakta yang valid, bukan sembarangan ngomong, ya, asal
Asal komat kamit saja ini fundamental spiritnya kafir-kafir ya, apa tidak kerjasama. Konyol sekali gitu. Tenang Pak, jangan emosi. Kita lihat dulu. Nah, ini sekelumit perbedaan ya. Perbedaan antara liberal. Ini statement imannya sajalah yang kita lihat beberapa hal yang terjadi sekarang ya. Kelompok liberal percaya bahwa Alkitab banyak salah. Oke, Alkitab banyak salah. Kelompok Injili bilang Alkitab tidak salah dalam hal kehidupan, devosional kehidupan moral tidak salah, tetapi dalam pengetahuan bisa salah katanya. Ya, dalam pengetahuan bisa salah. Tapi kelompok fundamental percaya Alkitab tidak ada salah, absolute inerrancy, tidak ada salah karena ditulis oleh Allah yang Maha benar. Nah, kelompok liberal berkata Alkitab itu kebenaran tuh relatif subjektif, tergantung orang. Makanya kayak Calbat itu kan membuat sebuah teologi ortodoks itu berkata a counter. Ya, kalau kita baca Alkitab terjadi reaksi menyentuh hati kita, a counter, maka itu firman Allah. Kalau tidak ada terjadi apa-apa, itu bukan firman Allah. Kalau begitu yang menentukan firman Allah dirinya pribadi dong. Nah, itu yang kita bilang tidak setuju, bukan relatif. Orang Injili bilang sebagian percaya kebenaran Alkitab absolut, sebagian lagi relatif. Jadi Alkitab itu bisa benar, ya secara absolut bisa juga relatif. Ini bunglon, sebenarnya abu-abu posisinya. Tapi fundamental bilang Alkitab itu kebenaran absolut yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, dalam hal prinsip-prinsip doktrin, misalnya Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Oh, jelas. Ya. Yesus lahir dari perawan Maria. Oh jelas. Di dalam perjanjian baru jelas dikatakan dia dari perawan Maria. Nah, jadi kemudian kalau orang liberal itu spiritnya apa? Jangan bicara doktrin melainkan kasih. Jadi kita asih sosial saja. Sosial saja terus. Tidak usah bicara doktrin nanti memisahkan kita. Kita bicara kasih-kasih. Katanya nanti love unifies, doktrin divides. Nah, jadi kasih menyatukan, doktrin menceraikan. Jadi tidak usah bicara masalah doktrin mengenai. Kalau begitu, ya semuanya sama, semuanya benar. Tidak usah lagi kita ini, ya, tidak usah lagi bicara masalah itu kalau begitu kan. Ah, ini aneh kan? Jadi, sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, Anda lihat di sini lagi kemudian, ya. Lebih mengutamakan kasih kalau ini. Lebih mengutamakan kasih. Oke? Lebih mengutamakan kasih. Kalau ini sebentar. Lebih mengutamakan kasih kalau kelompok liberal. Ya. Oke. Kalau kelompok Injil lebih mengutamakan kasih, kalau kelompok fundamental lebih mengutamakan doktrin daripada kasih. Mengapa? Doktrin itu iman. Yang bisa membawa kita selamat masuk surga itu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka iman, doktrin itu penting. Kalau kasih, di agama apapun, agama manapun, ada. Nah, tapi bukan berarti kalau kita beriman tidak ada kasih. Justru kan kasihlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu hukum yang keutama. Baru kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi harus kasih kepada Tuhan dulu. Iman dulu yang benar. Maka akan menghasilkan iman yang mengasihi sesama manusia. Yang benar. Bukan mengasihi manusia. Mengabaikan kasih kepada Tuhan. Nah, mengerti di sini ya. Itu bedanya. Orang liberal hidup bersama dunia, sama seperti dunia. Gayanya, pendetanya, apa di dalam gerejanya, dia merokok, dia mabuk, is okay. Ya, itu orang liberal. Ya. Mahasiswa-mahasiswanya, ya, tidak ada kedisiplinan dan moralitas yang cukup tinggi. Hidup bersama orang dunia, sama seperti orang dunia, tidak bisa dibedakan. Kalau kelompok Injili hidup bersama orang dunia sulit dibedakan. Nah, karena udah mirip-mirip. Kalau orang fundamental tidak bisa. Hidup bersama orang dunia tetap beda sama mereka. Kita bergaul sama semua orang. Sama semua status. Tapi kita jelas statusnya. Kita orang Kristen harus beda. Kalau mereka merokok, kita bilang kita tidak. Kita tidak bisa duduk dalam kumpulan pencemooh yang bergaul bersama-sama mereka. Kayak kalau ngopi bareng biasa, mereka ngerokok ya bebas lah, terserah, itu urusan mereka. Kita tidak memaksakan kehendak kita pada orang lain. Itu spirit fundamental.
Nah, kemudian yang kelima, peran wanita sama dalam segala hal. Wah, wanita boleh jadi gembala, boleh jadi penatua, penili, apa segala pendeta dalam gereja ditabiskan. Kalau kelompok Injil bilang, ya dipersilakan mimpin. Tapi kalau nggak usah ditabiskan lah. Nah, tapi sebagian sekarang Injili udah mentabiskan pendeta-pendeta perempuan. Nah, kalau di fundamental tidak bisa. Wanita tidak bisa jadi syarat menjadi gembala. Syarat jadi gembala adalah suami dari satu istri, kepala keluarga yang baik, dihormati oleh anak-anaknya, dan seterusnya dalam 2 Timotius itu. Jadi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, ini sekelumit kecil saya mau kasih tahu saja. Itu adalah poin dari iman fundamental. Ya. Nah, kalau kemudian Pak Pendeta Muri Walianto Matalu ini mengatakan bahwa karismatik itu apa segala macam. Karismatik itu bukan dalam fundamental, ya. Dia itu jelas mengakui Alkitab salah satu firman Allah, karena Alkitab firman Allah, ada kitab-kitab lagi firman Allah, ada nubuat-nubuat lagi firman Allah. Nah, posisinya tuh beda. Jelas mereka wanita boleh jadi pendeta apa segala macam, khotbah segala macam. Itu bukan fundamental. Jadi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kemudian dia sedikit menyinggung lah tentang Anabaptis. Anabaptis itu bukan nama yang diberikan oleh kepada diri sendiri, tapi orang yang menganiayanya memberi dia nama Anabaptis. Jadi ketika Katolik dulu menganiaya orang-orang ya yang tidak setuju dengan dia, muncullah kelompok-kelompok yang secara independen ada di daerah-daerah. Jadi tidak bisa digeneralisasi ketika orang berkata, oh ini kelompok Anabaptis, lalu dia benar. Spiritnya spirit Anabaptis, lalu bunuh orang, lalu kejam, membangkang, memberontak. Bukan seperti itu. Ya. Kenapa nama Anabaptis? Ana itu kan lagi, ulang. Jadi ini nama olokan yang dibuat oleh para musuhnya, bilang, oh itu orang kelompok yang baptis ulang orang. Mengapa? Karena waktu itu, ya, orang-orang Katolik membaptis bayi. Ya. Baptis bayi, kemudian bayi itu tumbuh dewasa, mengerti kebenaran firman Tuhan, ingin bergabung dengan kelompok jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula ini, yang kelompok-kelompok ini bilang, kamu sudah sungguh-sungguh bertobat percaya Yesus Kristus belum? Sudah. Sudah dibaptis? Sudah, katanya. Tapi pakai cara percik. Baptisan orang percaya itu, baptisan selam. Nah, itu perbedaan mengenai baptisan. Memang saya setuju baptisan tidak menyelamatkan. Nah, kemudian mereka membaptis ulang setiap orang Katolik yang masuk menjadi kelompok mereka, gereja mereka. Lalu dioloklah namanya Anabaptis, orang yang tukang baptis ulang orang. Dan ini mereka tidak ada pemimpin sinode seperti reform. Ya. Mereka tidak ada sebuah gerakan seperti pemimpinnya mengerucut seperti kepausan. Ini bergerak secara natural masing-masing di daerahnya masing-masing, seperti jemaat mula-mula ada di Yerusalem, ada di Efesus, di Korintus, bergerak. Ya, yang memakai Alkitab sebagai dasar firman Tuhan. Jadi kalau kita misalnya ambil contoh siapa sih, Melchior, John Filer dan apa, dikatakan bahwa dia lalu dibilang ini Anabaptis, semua Anabaptis itu demikian. Ini salah. Nah, sama juga hari ini banyak orang yang berkata, oh Pak Jonsung itu ya sinodenya gereja bagian ini. Kita tidak pakai sinode. Ya. Kita ini bergerak independen. Kita tidak di bawah organisasi manapun. Nah, ini harus dipahami. Jadi jangan konyol, jangan engkau mengukur orang lain pakai kacamatamu sendiri gitu loh. Engkau mengukur dari pandangan reform untuk mengukur orang lain itu seperti reform. Ah, ini konyol. Ya. Jadi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, saya pikir ya kiranya ini dapat sedikit membantu cerahkan pikiran Anda mengenai fundamentalis. Ya, sekali lagi saya tidak setuju fundamentalis yang mengkafir-kafir orang-orang seperti inilah organisasi ini, kelompok ini. Ah, itu yang salah, itu sesat. Orang fundamentalis Kristen itu orang yang justru taat firman Tuhan sungguh-sungguh. Tidak memakai kekerasan ya, kepada orang yang berbeda pandangan dengan dirinya. Tetap mengasihi. Nah, tetap berteman. Tetap bersahabat kepada semua orang yang berbeda pandangan. Walaupun ya
kita beda doktrin, tapi kita harus melaksanakan perintah Tuhan, kasihlah sama manusia. Jadi seperti itu. Baik, sahabatku yang terkasih, kiranya ini bisa membantu kita mengerti dan pengetahuan kita lebih luas lagi. Bersama saya John Sung, Jesus.